Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febrianti Maulidia dengan NIM F1A021-107 akan mempresentasikan mengenai bahaya narkoba. Why and how young people start using narkoba? Yang pertama adalah masa pubertas, yang kedua adalah pertumbuhan ego, yang ketiga adalah pencarian identitas diri. Hal yang paling penting adalah karena adanya pengaruh teman sebaya yang menggunakan narkoba. Nah, di sini pada masa pubertas seorang remaja akan cenderung ingin mencoba atau melakukan hal-hal yang baru sehingga sangat rentan untuk melakukan atau menggunakan narkoba. Yang selanjutnya adalah meningkatnya penggunaan di kalangan kaum muda. Ini disebabkan karena seperti yang tadi, peer pressure, lifestyle, pencarian jati diri, dan role model. Pada kenyataannya, lebih dari 80% pecandu mulai menggunakan narkoba pada usia 12-15 tahun, teman-teman. Tentunya ini sangat berbahaya. Nah, yang selanjutnya adalah bermula dari bersenang-senang dan berujung bencana. Masalah meningkat dengan waktu ke waktu. Yang pertama akan terasa bersenang-senang atau have fun, but yang kedua masalah mulai muncul. Dan yang selanjutnya adalah hanya ada masalah yang muncul karena sudah kecanduan dan tidak dapat kembali lagi seperti semula. Dan yang kita harus lakukan adalah membedakan taraf masalah. Yang pertama adalah user atau pemakai, ditandai dengan pemakaian berkali-kali atau coba-coba tanpa ada masalah yang berarti. Semua aspek kehidupan normal-normal saja. Nah, yang kedua adalah abuser atau penyalahguna, ditandai dengan pemakaian yang agak rutin, bermasalah, menggunakan yang cukup rutin, sebagian aspek kehidupan mulai atau amat terganggu. Nah, yang ketiga adalah adik atau kecanduan, ditandai dengan pemakaian bermasalah, menggunakan atau sangat rutin sehingga setiap hari bisa menggunakan secara tiap hari itu, terus segala aspek kehidupan sudah mulai rusak, teman-teman. Seolah mereka hidup untuk menggunakan narkoba dan menggunakan narkoba untuk hidup. Tentu ini juga sangat berbahaya dan harus kita hindari. Nah, kapan bermasalah? Pertama, bila penggunaan berulang yang berakibat pada kegagalan memenuhi tanggung jawab di sekolah atau rumah. Yang kedua adalah penggunaan berulang bahkan dalam situasi-situasi yang berbahaya secara fisik. Yang ketiga adalah penggunaannya berakibat pada masalah berulang terkait hukum. Nah, yang keempat, terus menggunakan narkoba meskipun banyak bermasalah atau permasalahan sosial atau interpersonal yang timbul sebagai dampak langsung pemakaiannya. Pecandu dan drug. Drug menjadi prioritas utama dalam kehidupan si pecandu. Nah, sedangkan drug itu diibaratkan sebagai tuhannya dan uang diibaratkan sebagai rajanya. Yang selanjutnya adalah uang dan kriminalitas. Si pecandu tulen harus ada uang sebesar 150 juta lebih per hari untuk drug. Ada yang kaya, tetapi kebanyakan ada juga yang menjadi pencuri dan perampok karena penggunaan uang yang secara rutin dan terus-menerus. Kriminalitas. Semakin lama semakin membutuhkan uang, maka bergerak ke kriminalitas. Jenis kriminalitas yang sering adalah mencuri, memalak, merampok, terlibat seks komersial, pembunuhan karena uang, menjadi bandar, dan lain-lain. Yang kedua adalah kekerasan. Memasuki dunia kriminalitas yang adanya adalah masalah kekerasan. Jenis narkoba tertentu menyebabkan kekerasan lebih dibanding yang lainnya, nipam, alkohol, dan sabu. Kekerasan dalam rumah tangga sering diwarnai oleh penggunaan narkoba. Slide selanjutnya adalah AOD, Alcohol or Drug, perkembangan obses. Pada fase pertama adalah fase pengenalan. Nah, di sini seseorang masih memikirkan hal-hal lain selain narkoba seperti keluarga, pacar, pekerjaan, hobi, TV, makanan, semuanya masih dipikirkan. Nah, pada fase kedua, fase maintenance. Nah, di sini mulai bertambah pemikiran tentang narkoba atau hanya narkoba gitu, tapi masih memikirkan hal-hal yang lain. Nah, fase yang ketiga adalah fase kecewa. Di sini seseorang akan mulai merasa kecewa untuk menggunakan narkoba ini karena pemikiran tentang narkoba makin bertambah daripada memikirkan hal-hal yang lain. Nah, fase yang keempat adalah fase bencana. Fase ini adalah fase terberat, di mana tidak ada hal yang dipikirkan lain selain memikirkan narkoba. Tentunya ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, drug merusak otak. Seperti yang kita ketahui bahwa
Narkoba tidak hanya mengakibatkan kecanduan dan masalah-masalah terkait dengan sosial, tapi narkoba dapat mengakibatkan otak kita menjadi rusak. Nah, seperti kita lihat pada slide, perbedaan otak yang sebelum menggunakan narkoba dan setelah menggunakan narkoba. Nah, yang selanjutnya adalah seperti kita dapat melihat bahwa otak normal tanpa drug dan alkohol, kita menggunakan alkohol selama 25 tahun, otak kita akan seperti pada gambar yang nomor pertama, yang menggunakan heroin pada sampai 20 tahun, marijuana 12 tahun, dan meth atau sabu sampai 2 tahun. Nah, ini sangat merusak otak teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu adalah penggunaan sabu dan sesudah. Seperti yang kita dapat lihat bahwa perbedaannya sangat jauh teman-teman, penggunaannya dari sebelum dan sesudah, dari fisik, tidak hanya dari kepala, fisik, dan lingkungan sosial, semuanya rusak. Pecandu dan kekerasan. Karena penggunaan narkoba yang terus-menerus tentu saja dapat merusak otak sehingga pemikiran kita juga menjadi rusak. Nah, pecandu yang tulen suka cepat marah, emosi tidak stabil, dan perkelahian dan tawuran, teman-teman. Nah, dari beberapa slide yang di samping atau yang setelah saya terangkan, nah ini tentu saja dapat memberikan kita sebuah pencerahan atau kesimpulan bahwa narkoba itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi diri kita sendiri atau fisik kita sendiri, tapi dapat berbahaya juga kepada lingkungan sosial kita, keluarga, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga sudah sepatutnya kita untuk menghindari penggunaan narkoba dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, terutama bagi kita yang merupakan remaja-remaja yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau bersekolah untuk menempuh pendidikan. Ada baiknya kita sebagai mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dengan berorganisasi dan melakukan hal-hal yang lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang lain, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.